Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada hari ini kita akan melaksanakan in-house training, yang mana pematerinya itu adalah pemateri yang asalnya sangat jauh ya, dari Medan. Dia adalah pemateri yang mungkin bagi saya sebagai motivator ya buat saya, Ibu Suci. Masya Allah. Ibu Suci Dharma Ayu dari SD. Ibu Suci Dharma Ayu dari UPT SD Negeri 067690 Medan. Jadi Ibu Suci ini kami semua dari Sulawesi, sedangkan Ibu Suci itu sendiri dari Medan. Ya. Oke. Kepada Ibu Suci, kami persilahkan waktu dan tempatnya dipersilahkan Ibu Suci, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Ibu moderator yaitu Ibu Hasriani Umar. Di sini saya akan menyampaikan materi in-house training saya tentang capaian pembelajaran. Biar acara in-house training kita ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Untuk biar kita memusatkan perhatian terhadap apa yang saya sampaikan, kalau ibaratnya senam, kita kan harus melakukan pemanasan. Begitu juga dengan in-house training ini harus ada pemanasannya dulu biar fix dia. Semangat. Panas dulu ya kan. Nggak lowbat seperti HP gitu. Kalau lowbat dia nanti lola gitu ya kan Bu. Oke, Ya, Bu. Untuk ice breaking di sini saya pilih orangnya yaitu Ibu moderator. Ibu Hasriani silakan. Oke. Nah, ice breaking kita kali ini adalah tepuk tangan saja ya, Bu. Coba perhatikan contohnya. Tepuk satu kali tepuk. Tepuk dua kali tepuk. Sampai tepuk 5 ya, Bu. Jadi coba dengarkan arahan dari saya. Dengar baik-baik ya, Bu. Tepuk 2. Ya, 2 kali tepuk. Tepuk 4. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 4. Oke. Luar biasa. Terima kasih Bu Asriani. Ya, Bu. Materi in-house training saya kali ini yaitu capaian pembelajaran. Saya Suci Dharma Ayu, saya mengajar di UPT SD Negeri 067690. Sekolah saya ini terletak di kota ya Bu ya, di kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Materi saya capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran adalah kompetensi pembelajaran yang harus dicapai si peserta didik pada setiap tahap perkembangan peserta didik untuk setiap mata pelajaran pada satuan pendidikan menengah dan memuat sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Jadi capaian pembelajaran ini kalau di kurikulum K13 itu namanya kompetensi dasar dan kompetensi inti. Jadi capaian pembelajaran ini integrasi dari kompetensi dasar dan kompetensi inti. Nah, untuk penjelasan berikutnya ada nanti di slide selanjutnya. Oke. Berdasarkan keputusan Menteri Republik Indonesia nomor 958 tahun 2020 tentang capaian pembelajaran, pada pendidikan capaian pembelajaran merupakan bentuk pengintegrasian kompetensi inti. Nah ini, kompetensi inti dan kompetensi dasar yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi yang meliputi sekumpulan kompetensi
dan lingkup materi pelajaran yang akan disampaikan. Adapun tujuan dari capaian pembelajaran ini yaitu kalau dia untuk pendidikan anak usia dini bukan tujuan pembelajaran namanya ya Bu ya, tetapi target untuk anak usia dini yaitu tujuan perkembangan, di mana tujuan perkembangan itu dimulai dari nilai agamanya, gimana fisik motorik anak itu, kemudian emosional anaknya, bahasa dan kognitif si anak tadi, agar tujuannya apa? Agar anak siap mengikuti jenjang pendidikan selanjutnya. Nah, berikutnya tujuan capaian pembelajaran untuk SD, SMP, dan SMA. Ini tujuannya yaitu untuk menunjukkan. Nah, di sini baru dia menunjukkan kemajuan belajar yang digambarkan dari tingkat yang satu ke tingkat yang lain. Melalui apa? Melalui kriteria penilaian yang tepat yang dapat digunakan untuk menilai bahwa hasil pembelajaran yang digugakan, yang dipakai pada jenjang SD, SMP, SMA itu yang telah tercapai. Berikutnya, prinsip pembelajaran. Prinsip pembelajaran itu yang pertama terukur dan spesifik. Terukur di sini maksudnya bahwasanya penggunaan dari capaian pembelajaran itu menggunakan CP-nya harus ditulis berdasarkan taksonomi Bloom. Maksudnya di sini sesuai dengan konsep yang sederhana, dimulai dari sebelum memahami konsepnya ingatlah dengan baik. Jadi memahami, kemudian mengingat, kemudian menerapkan, menganalisis proses, dan terakhir mengevaluasinya. Kemudian fleksibel sesuai proses dan tahap. Maksudnya di sini kita seringkali pembelajaran itu apalagi K13 ya, bahwasanya kurikulum itu disusun sedemikian rupa sebagai sebuah perlombaan, bukan sebuah proses, di mana kurikulum sekolah penggerak ini proses yang diutamakan daripada pengetahuan, daripada perlombaannya ya, prosesnya, capaian pembelajarannya. Di sini kalau untuk kurikulum K13, anak itu diajarkan hanya sekedar tahu, bukan bentuk pemahaman. Jadi mereka yang penting udah saya terangkan, udah sesuai dengan target kurikulum yang ada, sehingga gurunya itu mengejar target kurikulum tanpa mengetahui apakah anak itu tadi paham atau tidak. Sementara di kurikulum sekolah penggerak, anak itu pemahaman, membutuhkan pemahaman sehingga capaian belajarnya tercapai. Untuk format penulisan capaian pembelajaran itu ditulis dalam bentuk paragraf. Kenapa? Sehingga keterkaitan antara pengetahuan, dimensi pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi umum terlihat jelas dan utuh sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam pembelajaran dan menggambarkan apa yang akan dicapai peserta didik di akhir pembelajaran. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk memberikan kesempatan mengeksplorasi materi pelajaran lebih mendalam, tidak terburu-buru, dan cukup waktu untuk menguatkan kompetensi. Mengingat tahap perkembangan dan kecepatan anak itu untuk memahami sesuatu itu tidak sama. Ada yang pemahamannya cepat, ada yang pemahamannya lambat, dan ada pemahaman yang reguler, biasa-biasa saja. Berikutnya, integrasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Capaian pembelajaran ini merupakan hasil peleburan, pengintegrasian dari kompetensi inti dan kompetensi dasar. Hasil peleburan ini menjadi satu kesatuan penjabaran kemudian yang diharapkan dapat dikuasai si anak di akhir pembelajaran. Tidak lagi terpisah antara komponen sikap. Kalau kurikulum 13 kan ada penilaian sikap, ada penilaian pengetahuan, ada penilaian keterampilan. Nah, capaian pembelajaran di sekolah penggerak ini akan menjadi acuan deskripsi keberhasilan anak dalam mempelajari sesuatu hal.
Dan pengintegrasian ini disesuaikan dengan tujuan mengembangkan dan menguatkan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang merupakan salah satu komponen penting dalam pelaksanaan pembelajaran paradigma yang baru. Kemudian, capaian pembelajaran ini dirumuskan dalam bentuk fase-fase yang menyatakan target capaian dan rentang waktu yang lebih panjang, bukan per tahun seperti kurikulum terdahulu. Durasi setiap fasenya pun dapat berbeda untuk setiap jenjang pendidikan. Ada yang 2 tahun, kalau SD ada 2 tahun ya. Kalau dia SMP itu per 3 tahun. Nah, penggunaan istilah fase dilakukan untuk membedakan dengan kelas karena peserta didik di satu kelas yang sama bisa belajar dalam fase pembelajaran yang berbeda. Ini merupakan penerapan dari prinsip pembelajaran sesuai tahap capaian belajar atau yang dikenal dengan teaching at the right level, mengajar pada tahapan atau tingkat yang sesuai. Nah, apabila peserta didik tadi masih kelas 5 dan harus belajar pada fase B, fase di kelas 3 dan 4, maka guru dapat menggunakan materi pelajaran pada fase tersebut. Jadi misalnya di 3-4 dia belum paham nih, sementara dia udah ada di fase C. Nah, si guru tadi bisa menggunakan fase di B untuk anak yang di fase C. Oke? Nah, ini adalah fase dalam perumusan CP. Ada fase A untuk SD kelas 1 dan sampai 2, fase B kelas 3 dan 4 sampai 4, fase C kelas 5 sampai 6, fase D ini jaraknya 3 tahun ya, 7 sampai 9, fase E SMA kelas 10, fase F SMA kelas 11 dan kelas 12. Komponen capaian pembelajaran yaitu pertama rasional mata pelajaran. Jadi ketika kita ada mendownload capaian pembelajaran, ini tidak disebarluaskan ya. Ada rasional mata pelajaran komponennya yang memuat alasan pentingnya mempelajari mata pelajaran tersebut dan keterkaitan antara mata pelajaran dengan salah satu profil pelajar Pancasila. Nah, yang kedua itu tujuan mata pelajaran, kompetensi yang perlu dicapai peserta didik setelah mempelajari mata pelajaran tersebut. Yang ketiga komponennya apa? Yang ketiga komponennya karakteristik mata pelajaran, yaitu deskripsi umum tentang apa yang dipelajari dalam mata pelajaran serta elemen-elemen domain mata pelajaran dan deskripsinya. Capaian pembelajaran setiap fase itu deskripsi yang mencakup pengetahuan, keterampilan, serta kompetensi umum. Selanjutnya diturunkan menjadi capaian pembelajaran menurut elemen yang dipetakan menurut perkembangan siswa. Di sini saya ada buat contohnya. Ini untuk pembelajaran PPKN ya, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Karena di elemen PPKN ini memiliki 4 elemen kunci. 4 elemen kunci, yang pertama Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, pada kali ini, in-house training ini, saya akan memakai fase A. Saya akan memakai fase A, capaian berdasarkan elemennya. Fase A itu untuk kelas 1 sampai kelas 2. Di sini ada dimensinya tadi ya. Elemen kunci. Elemen kuncinya saya pakai yang Pancasila ya, Pancasila. Nah, di sini ada capaian berdasarkan elemen, dan Pancasila ini elemennya dan ini capaiannya. Jadi di sini kalau Pancasila elemennya nih, berarti capaiannya atau kalau di kurikulum 13 KD atau KI-nya itu peserta didik dapat mengenali simbol-simbol Pancasila dan lambang negara Garuda Pancasila dan seterusnya. Kemudian kalau Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia tahun 1945. Inilah dia capaiannya gitu kan, elemennya Undang-Undang Dasar Negara. Capaiannya ini peserta didik dapat mengidentifikasi aturan yang ada di rumah dan sekolah serta melaksanakannya dengan bimbingan orang tua dan guru. Berikutnya elemen Bhinneka Tunggal Ika. Di sini capaiannya peserta didik dapat menyebutkan. Nah, di sini ketika peserta didik dapat menyebutkan, ini elemen pertama, elemen capaian pembelajaran ini menggunakan kata kerja operasional yang paling bawah untuk anak kelas, untuk anak fase A. Jadi dipakai yang C1 kalau dalam kurikulum kata kerja operasional menggunakan taksonomi Bloom. Berikutnya elemen yang keempat, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Capaian pembelajarannya untuk fase A, peserta didik dapat mengenal lingkungan rumah, sekolah, lingkungan sebagai bagian tidak terpisahkan dari wilayah NKRI. Memahami arti pentingnya menjaga kebersamaan dan persatuan sesama peserta didik di sekolah. Jadi intinya kurikulum sekolah penggerak ini mengedepankan merdeka belajar sehingga akan lahirlah pelajar dengan profil pelajar Pancasila. Artinya anak-anak diberi kebebasan tapi tetap guru dalam koridor untuk menuntun si anak. Anak merupakan anak dijadikan sebagai pusat dari pembelajaran dengan memperhatikan minat dan bakat si anak tersebut. Jadi kita sebagai guru intinya tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Ketika kita mau menggerakkan orang, di mana orang mau tergerakkan ketika kita nggak bergerak. Kalau kita sudah tergerak, bergerak, baru kita bisa menggerakkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator, Bu Astriani. Mic-nya belum hidup, Bu Astriani. Ya, halo, maaf ya. Ya, saya kira cara materi yang disampaikan Ibu Suci tadi sudah sangat luar biasa dan sangat jelas ya. Tapi mungkin di antara bapak-bapak atau ibu-ibu ada yang mau menanyakan sesuatu atau memberi saran, kritik kepada Ibu Suci, saya persilahkan. Ada yang mau bertanya tentang capaian pembelajaran ini? Tidak ada. Kalau begitu coba saya Bu Suci. Boleh Bu. Boleh. Kan tadi di sini Bu untuk anak-anak itu harus mengikuti profil Pancasila ya Bu? Iya Bu, iya. Iya. Bisa Ibu sebutkan yang 6 profil Pancasila itu Bu? Yang bagaimana? Bisa Bu? Oke. Profil pelajar Pancasila itu merupakan hasil pemikiran dari Bapak Pendidikan Nasional kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. 6 profil tersebut, yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian bergotong royong, berkebinekaan global, kemudian kreatif, inovatif, dan mandiri. Oh iya, Masya Allah. Ya Bu, terima kasih Bu Suci. Bagaimana yang lain? Mungkin ada yang perlu disampaikan atau apa? Oh, kalau tidak ada. Kalau begitu Bu Suci mungkin bisa menyimpulkan dari materi yang Ibu Suci bawakan ini. Silakan Bu Suci. Oke. Alhamdulillah kita sampai di penghujung materi ya. Pemberian kesimpulan di sini saya akan menyimpulkan bahwa capaian pembelajaran itu adalah apa yang harus dicapai ya. Apa yang harus dicapai oleh si peserta didik. Jadi
apa yang harus dicapai, dari mana kita melihatnya? Itu dilihat dari penilaian yang dilakukan. Nah, capaian pembelajaran ini di sekolah penggerak, kalau di kurikulum K13 itu merupakan integrasi dari kompetensi inti dan kompetensi dasar, di mana anak diajarkan berdasarkan fase, sehingga anak itu belajar sesuai dengan bakat dan minat, dan tidak ada lagi anak yang nantinya merasa ketinggalan materi, karena ketika anak itu beralih jenjang, maka guru yang mengajarkannya pada fase tersebut akan melakukan asesmen, ya, apabila si siswa tersebut ada beberapa mata pelajaran yang tidak tercapai sesuai dengan capaian pembelajarannya, maka dia bisa belajar di fase sebelumnya tanpa meninggalkan di fase sekarang dia sedang belajar. Itulah namanya yang disebut dengan teaching at the right level. Oke, saya kira sampai di sini saja kesimpulan dari saya, Bu. Terima kasih. Baik. Oke. Nah, itulah tadi kesimpulan Ibu Suci mengenai capaian pembelajaran. Nah, kalau sudah tidak ada lagi, marilah kita menutup in-house training ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Ya, terima kasih banyak Bu Suci. Assalamualaikum, terima kasih buat semuanya, Bu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama dulu kita ya, Bu, foto bersama. Foto keluarga. Kenapa sih? Foto keluarga. Foto Bu Sumiati. Bagaimana kalau sudah tampil juga fotoku Bu Suci? Oke. Oke, siap. Terima kasih.